Yang enggak apa-apa ini. Yang ketiga adalah memperkenalkan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, buku ini juga ingin membumikan tadi seperti yang saya sebutkan bahwa Islam itu bukan agama kekerasan. Islam itu tidak membedakan jenis kelamin atau gender dalam masalah perbuatan baik. Bahwa yang dilihat Tuhan itu adalah perbuatan atau amal baik seseorang. Itu tidak melihat gendernya laki-laki atau perempuan, semua pahala yang dikerjakan baik laki-laki atau perempuan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, disinilah pentingnya buku ini bahwa ada 3 poin yang saya dapatkan bahwa pertama menafikan atau mereduksi pemahaman bias gender yang dapat menimbulkan budaya patriarki dalam masyarakat Islam. Yang kedua membangun kesadaran kesetaraan berlandaskan tauhid, dan yang ketiga memperkenalkan Islam yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya saya juga melihat bahwa pemaknaan teks ini di dalam buku ini ada tiga tahap ya. Pertama, berangkat dari penaranan bayani atau kebahasaan. Memang dilihat dulu bahwa apakah hadis-hadis itu secara tekstual mengandung mengandung makna yang misoginis. Padahal dalam Islam sendiri seperti yang saya sebutkan tadi tidak ada perbedaan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam amal. Jadi di sini memang memang semuanya tidak harus ditafsirkan secara kontekstual, tapi juga melihat kebahasaan dulu atau secara linguistik. Kemudian apabila memang terdapat kata-kata yang memang mengandung kebencian atau marginalisasi terhadap salah satu makhluk ciptaan Tuhan ini, maka perlu menuju kepada yang kedua itu menuju taklili atau belakang atau sebab dari munculnya hadis itu, atau di dalam bahasa hadis itu ada asbabul wurud atau sebab mikro dan makro, atau masa mikro itu sebab turunnya, sebab keluarnya suatu hadis itu, sedangkan makro adalah bagaimana pengalaman-pengalaman atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan Rasul semasa hidupnya. Nah, ini sangat penting agar kita tidak bisa atau tidak memahami teks secara salah yang berakibat kepada kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin. Dan yang terakhir, tujuan dari buku ini adalah setelah melihat ta'lil tadi, latar belakang atau sebab tadi, pertimbangannya adalah istislahi atau kemaslahatan bersama. Nah, kemaslahatan inilah yang nanti akan dicapai dari pemaknaan kontekstual dari hadis-hadis misoginis yang saya pahami di dalam kitab ini. Selanjutnya, metode mubadalah kontekstualisasi hadis dengan berbagai pendekatan. Nah, saya melihat memang kalau selama ini hadis itu didekati biasa dengan sosiologis, antropologis, dan sejarah atau historis, tapi di sini saya menemukan beberapa pendekatan lain juga. Nanti silakan ditambahkan, ini yang saya dapat saja. Nanti ditambahkan kalau memang ada yang menambahkan. Pertama, pendekatan sejarah dan sosiologi. Nah, bagaimana di sini sejarah atau keadaan masyarakat itu perlu juga dilihat, atau asbabul wurud atau kondisi makronya harus kita lihat ya. Umpamanya di halaman 167 itu kita lihat ada kepemimpinan seorang wanita yang kita tahu bahwa pada saat itu adalah wanita itu memang si Abu Bakroh itu menggantikan sosok ayahnya yang meninggal. Padahal saat itu perempuan itu pertama umur dia masih muda, yang kedua memang sosiologi masyarakat saat itu memang perempuan belum ada yang jadi pemimpin. Nah, tapi kalau kita melihat konteks yang lebih luas, di dalam Al-Quran kan kita temukan bahwa ada seorang pemimpin wanita yaitu Ratu Balkis memimpin kerajaan Sabah, di mana masyarakat atau penduduknya itu hidup bahagia gitu. Nah, ini merupakan satu contoh bahwa konteks sejarah dan sosiologi sangat mempengaruhi dalam Nabi mengeluarkan suatu hadis. Yang kedua, pendekatan sosiologis. Nah, pendekatan sosiologis ini kurang lebih hampir sama dengan pendekatan kepemimpinan, pendekatan sejarah dan sosiologi ya. Karena ini cuman
apa namanya, kondisi masyarakat saat itu, kewajiban mahram dalam perjalanan wanita. Nah, kalau kita lihat dalam buku ini bahwa mahram, tujuan dari mahram itu adalah sendiri untuk menjaga ya, untuk menjaga apa namanya, agar terutama wanita untuk tidak diganggu atau tidak terancam jiwanya ketika mengadakan perjalanan yang jauh. Ya wajar saja karena memang pada zaman dulu itu orang pergi naik onta dalam keadaan gelap, perjalanan yang jauh, nah maka diperlukanlah mahram. Tapi kalau sudah aman seperti saat ini, di mana masyarakat sudah ramai, terus kendaraan juga tidak memakai onta, polisi di mana-mana, saya kira ini sudah bisa kita kontekstualisasikan lagi hadis ini. Artinya mahram itu bukan sekedar penjagaan laki-laki ya, tetapi memang keadaan apa namanya, keadaan seseorang ya, apakah dia lemah atau tidak, yang perlu mendapatkan pengawalan. Yang ketiga, umpamanya psikologis. Istri menolak ajakan seks suami, halaman 206. Nah, di sini kan ada hadis yang menyatakan bahwa kalau istri menolak suami berhubungan badan, maka dia akan dilaknat sampai subuh oleh malaikat. Nah, ini juga perlu dipahami bahwa harus dipahami dengan metode mubadalah ini, bahwa begitu juga sebaliknya gitu ya. Bahwa suami juga kalau istri minta ya harus dilayanin juga, tetapi juga di sini perlu kita lihat bahwa kondisi psikologis itu harus diperhatikan juga. Apabila istri capek atau sedang tidak enak badan, itu maka suami harus mengerti kondisi keadaan istrinya gitu atau pasangannya masing-masing. Yang keempat, kesehatan. Saya lihat juga di sini ada kesehatan ya, pendekatan kesehatan seperti khitan perempuan ya, seperti yang diceritakan Bu Yuni tadi, bahwa banyak di dalam hadis itu dikatakan bahwa perempuan itu dikhitan. Memang di dalam kitab fikih pun masih sebenarnya terjadi perdebatan kekhitan perempuan ini ya. Cuman kebanyakan masyarakat kita itu masih menjalankan khitan perempuan ini ya, terutama setelah lahir langsung dikhitan ya. Padahal setelah diteliti ternyata banyak mudaratnya terhadap wanita ya, khususnya dalam hubungan ranjang gitu nantinya gitu. Yang kelima, pendekatan antropologi, akikah perempuan separuh laki-laki. Kita bisa lihat di halaman 81 bahwa kondisi ini hadis sebenarnya kan kita lihat juga bahwa masyarakat jahiliyah itu hanya memotong akikah itu untuk laki-laki saja. Kemudian Rasul Islam datang dengan membawa pembaharuan bahwa tidak hanya laki-laki saja yang apa namanya diakikahkan, tetapi juga perempuan. Adapun hadis perempuan apa namanya, perempuan itu satu kambing, laki-laki dua kambing, itu pun masih diperdebatkan karena Rasulullah sendiri sebenarnya pernah juga memotongkan satu kambing untuk cucunya. Dan yang terakhir adalah pendekatan bahasa. Nah, wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, di sini metode mubadalah ini mencari pemaknaan bahasa lain dengan bagaimana memahami bahwa wanita itu terbuat dari tulang rusuk. Artinya bahwa wanita itu seharusnya tidak diperlakukan dengan kasar, tidak diperlakukan dengan kejam, tetapi harus disetarakan karena dia sifatnya bengkok. Kalau bengkok dilakukan dengan kasar maka dia akan patah. Tapi kalau dia diperlakukan dengan lembut maka dia akan menjadi lurus. Selanjutnya, kenapa hadis itu perlu dikontekstualisasikan? Ada dua yang saya pahami di sini. Pertama, hadis timbul dalam ruang yang melingkupinya atau non vacuum of histories. Jadi apa yang dikatakan Nabi, yang dikerjakan Nabi maupun ketetapan Nabi itu sebenarnya bukan karena, memang ada yang karena keinginan Nabi, petunjuk langsung, tetapi ada juga yang sifatnya karena Nabi itu melihat suatu kejadian atau ada sahabat yang bertanya ya, yang bertentangan dengan keadaan masyarakat saat itu. Nah, makanya inilah yang dinamakan bahwa tidak ada ruang kosong sebenarnya. Hadis itu timbul itu. Jadi perlulah kita menginvestasikan itu. Nah, kemudian hadis itu sifatnya juz'i. Boleh jadi spirit atau ruhnya universal, namun teksnya bayan al-waqi dalam mengungkap realitas masyarakat saat ini. Nah, jadi itu seperti yang ditulis dalam buku ini bahwa memang juz'i kemudian maudhu'i naik kepada tauhid ya. Jadi ujung-ujungnya semua akan
bermuara kepada ketauhidan. Artinya memang di sini ada payung besar, dalam teori Fazlur Rahman disebut dengan ideal moralnya, mencari makna, main idea dari hadis itu sendiri, sehingga hadis bisa digunakan di setiap zaman. Yang terakhir, kesimpulan bahwa metode mubadalah ini adalah dalam pemandangan teks hadis merupakan ijtihad kekinian dalam rangka menghilangkan pemahaman bias gender yang memberi kontribusi terhadap nilai kemanusiaan yang kebermartabatan, berkeadilan, dan kebermaslahatan. Mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, Bapak Dr. Ahmad Zumari yang sudah membedah buku ini dengan perspektif ulumul hadis dengan berbagai pendekatannya. Baik, untuk selanjutnya sudah tidak sabar rasanya untuk mendengarkan pemaparan dari Kang Fakih, penulis buku ini yang akan menceritakan lebih lanjut tentang konten buku ini, kemudian prosesnya, sehingga kemudian semangatnya apa, kemudian nanti bisa langsung saja kepada Kang Fakih untuk bisa menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Rektor Dr. Hajah Siti Nurjana beserta seluruh jajaran, teman-teman pemateri, Mbak Yuni, Mas Ahmad Zumaro, Mas Nasruddin, Mbak Muflihah, dan seluruh tim PSKA, dan seluruh peserta hadirin di Zoom pada siang hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena waktu sempit, mungkin ya saya tidak banyak bercerita mungkin terkait dengan latar belakang buku, karena sudah berkali-kali juga disampaikan di berbagai kesempatan, kecuali nanti kalau ada pertanyaan. Jadi saya pertama-tama tentu saja sama mengapresiasi Afkaruna, lalu PSKA, dan sekarang para pemateri yang secara umum satu frekuensi, walaupun ada tambahan, masukan, kritikan yang itu sesungguhnya tidak secara langsung diarahkan ke saya, tetapi kepada kita semua sebagai insan-insan akademik sekaligus yang mencita-citakan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi ini kerja bersama. Saya akan mencoba dalam waktu yang singkat ini lebih kepada substansi umum dulu, baru contoh, baru kalau ada waktu lagi bisa bicara tentang latar belakang dari buku, terbitnya buku. Jadi buku ini judulnya adalah Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Jadi ini untuk menggambarkan bahwa sementara ini mainstream pemahaman keagamaan itu meletakkan perempuan sebagai sumber fitnah. Fitnah dalam arti pesona, menggoda, masalah, apalagi berdosa, lalu mudah masuk neraka, dan seterusnya. Bertanggung jawab atas seluruh moralitas bangsa misalnya, itu semua ditumpukan kepada perempuan. Dan ujung awalnya adalah bahwa perempuan itu memang sumber fitnah. Nah, pada konteks inilah yang ingin saya bicarakan, bahwa di dalam buku ini ingin menekankan bahwa fitnah dengan arti demikian itu sesungguhnya tidak hanya melekat kepada perempuan, tapi juga melekat kepada seluruh kehidupan termasuk laki-laki. Jadi kita perlu sadar bahwa fitnah dalam arti tadi itu juga ada pada laki-laki, juga ada pada perempuan. Sehingga tidak betul kalau perempuan saja yang sumber fitnah. Laki-laki juga sumber fitnah, jabatan juga fitnah, hidup juga fitnah, apalagi harta juga fitnah. Seluruh kehidupan ini dalam berbagai ayat disebut sebagai fitnah, sesuatu yang bisa memesona kita, menggiurkan kita, menjerumuskan kita, melupakan kita, karena ya kehidupan ini memang asyik, memang nikmat gitu kadang-kadang. Tapi pada sisi yang lain, pada saat yang sama juga kehidupan ini adalah sumber mazra'atul akhirah, artinya sumber
akhirat, bahkan sumber anugerah, sumber kebaikan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bilang bahwa kehidupan ini adalah juga sumber anugerah, maka pada saat yang sama perempuan juga sesungguhnya sumber anugerah, sumber wahyu, sumber inspirasi, sumber kehidupan, sumber pengetahuan. Yang sayangnya ketika cara pandang kita hanya melihat perempuan sebagai fitnah, itu lalu kita melupakan seluruh kapasitas, seluruh kemampuan, seluruh keberagaman, spiritualitas, pengalaman, sejarah yang ada dan melekat pada perempuan, bahkan itu ada dalam teks-teks Quran maupun hadis. Jadi cara pandang mainstream di mana perempuan diletakkan sebagai fitnah, menurut saya itulah yang mengakibatkan kita semua cara pandang agamanya itu lebih menitik beratkan kepada hadis-hadis secara literal yang kemudian pemaknaannya betul-betul parsial, atomik, dan hanya pada bahasa itu saja tanpa melihat semangat Quran, tanpa melihat akhlak Quran, tanpa melihat hadis-hadis yang lain, fakta-fakta yang lain, pengalaman-pengalaman perempuan sepanjang sejarah, baik masa sahabat maupun sekarang. Jadi kita karena cara pandang perempuan sebagai fitnah itu, maka kita jadi terlalu simplistis dalam beragama, ya, terlalu parsial. Jadi kita hanya berpaku pada sepotong teks separuh akal, separuh agama, padahal ada teks-teks lain dan teks ini pun sesungguhnya baru sepotong. Dia belum dibaca utuh ketika bagaimana Nabi bertemu dengan para perempuan, lalu Nabi bercerita pada saat hari raya, dan Nabi juga berceritanya sepertinya bukan sedang bikin norma. Kenapa? Karena Nabi bilang, Anda sekalipun separuh akal kok bisa mengalahkan laki-laki yang paling berakal sekalipun, paling hebat sekalipun. Jadi saya tidak tahu apakah ini betul membicarakan norma atau justru memuji dalam arti perempuan yang dianggap oleh orang separuh akal tapi justru banyak sedekah dibanding laki-laki pada saat itu, pada saat hadis itu dimunculkan, di mana ketika Nabi disuruh sedekah, yang banyak sedekah malah perempuan, dengan gelangnya, dengan kalungnya, dengan hartanya gitu. Nah, itu yang disebut Nabi sebagai mengalahkan laki-laki yang katanya akalnya penuh dan lain sebagainya. Tetapi kita mainstream ini masih melanjutkan teks yang parsial itu, tapi pengalaman perempuannya tidak diangkat, tidak dibawa, pengalaman asbabun nuzulnya, termasuk pengalaman sepanjang sejarah peradaban. Jadi cara pandang bahwa perempuan sumber fitnah yang kadung menjadi mainstream ini, menurut saya justru membuat kita jadi beragama itu tidak utuh, tidaklah berbasis visi, tidak berbasis akhlakul karimah, karena yang banyak dibicarakan lalu adalah hal-hal yang sungguh-sungguh akan digunakan oleh banyak orang untuk mendiskriminasi perempuan. Misalnya istilah-istilah akikah, tulang rusuk, perempuan haid nggak boleh ke masjid, misalnya aja ini. Lalu sumber kesialan, penduduk neraka terbanyak, misalnya, itu banyak sekali teks-teks yang seperti itu. Begitupun isu-isu lainnya seperti tadi mahram, aurat, kholwat, berparfum akan seperti pezina, harus taat suami, harus khidmah dalam rumah tangga, harus solehah dan lain sebagainya. Nah, padahal hadis-hadis ini jika dimaknainya dalam kerangka visi yang lebih besar, ini hanya kasuistik untuk orang tertentu pada saat tertentu yang jika dibaca secara visioner itu juga sesungguhnya berbicara dengan laki-laki atau kepada laki-laki atau tentang laki-laki. Nah, di sini mubadalah mungkin kelebihan atau perbedaannya bahwa dalam konteks pembacaan, mubadalah itu meniscayakan kita menerima dulu hadisnya. Kalau hadisnya tidak diterima, ya mubadalah tidak perlu. Jadi kalau kita menggunakan misalnya kajian ilmu hadis tertentu, sebagaimana misalnya Fatimah Mernisi kalau memakai lalu mengatakan hadis Abi Bakarah itu tidak sahih misalnya, walaupun diriwayatkan oleh Bukhari, itu kan kayak kajian lain. Atau hadis-hadis yang betul-betul menurut para sahabat itu tidak sahih, menurut para ulama hadis tidak sahih. Misalnya tentang sumber kesialan, walaupun di Bukhari, tapi beberapa sahabat menganggap itu tidak sahih misalnya, seperti Aisyah. Atau hadis-hadis lain terkait dengan jihad rumah tangga misalnya, terkait dengan izin suami misalnya,
Atau terkait dengan imam perempuan yang dianggap tidak sah dalam sholat, menurut ahli hadis misalnya, itu dhaif. Nah, kalau kajian kita demikian, maka mubadalah tidak perlu. Karena Anda sudah, atau kita sudah punya ilmu dan otoritas untuk mendiskualifikasi hadis tersebut. Nah, mubadalah hanya bisa hadir ketika kita memang mau menggunakan hadis itu. Nah, ketika menggunakan, maka kita perlu memaknai. Nah, dalam konteks pemaknaan ini penting sekali untuk menyadari bahwa Islam itu visi besarnya adalah rahmatan lil alamin. Islam itu visi besarnya adalah akhlakul karimah. Nah, rahmatan lil alamin artinya anugerah bagi semesta, bagi seluruh manusia, laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika ada teks yang dimaknainya hanya anugerah kepada laki-laki saja, apalagi mendiskriminasi perempuan, lalu bertentangan dengan teks-teks besar, misalnya pernyataan perempuan penduduk neraka terbanyak, itu jelas-jelas mengasumsikan orang masuk neraka hanya karena jenis kelamin perempuan. Ini bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan banyak sekali prinsip-prinsip Islam. Pernyataan ini itu sesungguhnya bukan dari hadis, tetapi dari kesimpulan orang terhadap hadis. Hadisnya cukup panjang berbicara tentang kelakuan perempuan yang tidak bersyukur dan mudah melaknat. Nah, tidak bersyukur kepada pasangan dan mudah melaknat inilah yang dianggap atau dilekatkan sebagai penyebab masuk neraka. Nah, ketika ini dibicarakan, maka saya bilang laki-laki juga sama. Laki-laki yang suka melaknat suaminya, suka membentak suaminya, istrinya, laki-laki yang suka membentak istrinya, melaknat istrinya, meninggalkan istrinya, tidak sayang sama istrinya, tidak bersyukur ketika istrinya berbuat kebaikan, sama saja adalah orang yang akan atau masuk neraka atau bahasa lain berdosa. Nah, pemaknaan inilah yang saya sebut sebagai mubadalah. Jadi menemukan dari teks yang dirujuk makna yang memungkinkan laki-laki dan perempuan bisa dipanggil sebagai subjek yang setara, sama-sama hamba, khalifah fil ard, untuk menumbuhkan kebaikan, mewujudkan kemaslahatan, dan menghindari atau menghapus kerusakan. Inilah substansi dari rahmatan lil alamin dan juga akhlak karimah. Kita tahu prinsip beragama itu adalah ad-dinu an-nasihah, bahwa beragama itu menghadirkan kebaikan. Iradatul khair, an-nasihah itu kan iradatul khair. Jadi mubadalah itu adalah ketika kita beragama, ketika kita merujuk hadis, ketika kita merujuk ayat, maka pastikan pesan yang ada adalah untuk mewujudkan kebaikan, untuk mengajak orang kepada kebaikan, kepada khair, kepada ihsan, kepada akhlakul karimah, yang itu bersifat resiprokal. Kebaikan itu tidak bisa tanggung jawab itu hanya dilekatkan kepada salah satu pihak. Ucapan misalnya al-ummu madrasatul ula, misalnya, bahwa ibu adalah sekolah pertama. Itu ungkapan yang menurut saya belum mubadalah kalau artinya bahwa pendidikan itu hanya tanggung jawab perempuan. Pendidikan anak maksudnya. Sehingga ketika anak itu nakal, anak itu tidak sukses, maka yang salah adalah perempuan. Nah, menurut saya itu pemaknaan yang tidak mubadalah. Karena mengasumsikan tanggung jawab pendidikan hanya kepada salah satu pihak, padahal anak itu merupakan hasil hubungan atau tanggung jawab ayah dan ibu. Jadi pemaknaan itulah yang menurut saya belum rahmatan lil alamin, belum akhlakul karimah. Karena itu kita perlu mubadalah untuk mengatakan bahwa al-ummu madrasatul ula itu artinya adalah keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak, dan keluarga itu ayah dan ibu atau orang tua. Kenapa orang tua itu sekolah pertama? Karena orang tua itu adalah yang bertanggung jawab sejak lahir. Kalau sekolah itu kan nunggu 6 tahun, nunggu 5 tahun. Kalau orang lain itu kan nunggu diberi tanggung jawab. Nah, kalau orang tua itu kan sejak lahir. Dan orang tua itu bukan hanya ibu, tapi anak. Nah, pemaknaan demikian itulah yang saya sebut sebagai mubadalah. Nah, karena itu kita perlu berhijrah dari cara pandang di mana perempuanlah sebagai sumber fitnah, lalu bahkan diminta lalu bertanggung jawab,
menjadi pandangan bahwa perempuan itu sumber fitnah dan sumber anugerah. Laki-laki juga sumber fitnah dan sumber anugerah. Untuk fitnahnya kita waspadai bersama, kita kelola bersama, bukan kita rumahkan, kita salahkan, kita domestifikasi. Karena kalau kita mendomestifikasi perempuan, berarti kita mendomestifikasi manusia. Dan manusia adalah agung, mulia di sisi Allah. Nah, kalau manusia itu agung, seharusnya laki-laki juga kalau alasan fitnah, dia didomestifikasi. Ketika ada laki-laki yang suaranya mempesona, tubuhnya mempesona, ilmunya mempesona, jabatannya mempesona. Kalau kita berbicara domestifikasi, harusnya banyak laki-laki yang tidak boleh keluar rumah. Karena ketika keluar, banyak orang terpesona. Tetapi bukan demikian cara mengelola hidup. Bukan, tetapi justru kita bagaimana sadar dengan fitnah itu agar kita tidak terjerumus, bukan dirumahkan. Ya, kesadaran itu membuat kita bagaimana mengembangkan potensi-potensi anugerahnya, potensi-potensi baiknya. Nah, sehingga hadis-hadis tentang itu yang biasa dirujuk oleh orang untuk mendomestifikasi, menyalahkan, mendiskriminasi perempuan, saya tantang untuk mengatakan kalau itu terjadi pada laki-laki, harusnya laki-laki juga didomestifikasi. Harusnya laki-laki juga dikontrol. Harusnya laki-laki juga disalahkan. Tetapi ketika tidak sama laki-laki, harusnya juga tidak kepada perempuan. Ketika tidak kepada perempuan, maka lalu saya kenalkan dengan metode mubadalah, di mana makna-makna itu sesungguhnya kalau kita larikan kepada rahmatan lil alamin, akhlakul karimah, dan ad-dinu an-nasihah, maka kita akan ketemu berbagai teks-teks lain yang lebih prinsip yang menjadi payung dalam memaknai teks-teks itu. Untuk menemukan makna yang tadi disebut oleh Pak Zumaro sebagai ideal moral atau moral tingginya. Mahram itu tentang apa sih? Tentang perlindungan misalnya. Maka ya siapapun yang memerlukan perlindungan harus dilindungi. Siapapun yang tidak memerlukan, ya tidak perlu dilindungi. Misalnya laki-laki yang perlu perlindungan, difabel misalnya, itu perlu diantar. Kalau dia perlu, tapi kalau dia sudah bisa mandiri, punya alat, jalannya bagus, fasilitasnya memenuhi, ya kenapa harus diantar? Laki-laki yang usianya masih dini, misalnya 3 tahun, 5 tahun, pergi sekolah, pergi ke TK, perlu diantar sama ibunya. Ibunya lah yang mahram itu. Laki-laki yang mau pergi ke sekolah, ke pesantren, Mbak Mufliha mengantar anaknya, yang mengantar Mbak Mufliha perempuan, mahram lah, yang jadi mahram perempuannya tuh, melindungi, karena memang perlu. Ya, jadi kalau kita bicara mahram itu artinya adalah perlindungan, maka sesungguhnya ini bukan soal perempuan harus dilindungi, tapi siapapun yang secara fisik maupun non-fisik perlu perlindungan, ya harus dilindungi. Oleh siapapun, kapanpun, dengan cara apapun yang paling mungkin dan paling fleksibel. Nah, begitupun isu-isu lain nanti, bagaimana kita menemukan makna dari teks-teks itu dengan bantuan teks-teks lain yang lebih besar, yang lebih banyak, yang lebih prinsip, yang lebih universal, sehingga teks itu ketika mau dipakai, kalau ketika dianggap tidak sahih, dhaif, lemah, tidak dipakai, ya itu sudah selesai berarti. Tapi ketika mau dipakai, maka mari kita jelaskan ide dasarnya. Bukan siapa melakukan apanya, tapi ide dasar dari teks itu. Agar Islam betul-betul rahmatan lil alamin, Islam betul-betul akhlak karimah. Akhlak itu soal relasi. Karena kita tidak mungkin membicarakan bahwa perempuan itu penduduk neraka terbanyak misalnya, sehingga malaikat tugasnya sekedar mengecek jenis kelamin orang, apakah dia laki atau perempuan. Perempuan masuk neraka, laki-laki masuk surga. Padahal Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum, bahwa Allah tidak melihat tubuh kalian, jenis kelamin kalian. Yang dilihat adalah amal, iman, dan ridwanullah tentu saja, anugerah Allah. Nah, iman dan amal ini bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Allah juga memanggil laki perempuan dalam hal amal dan iman. Karena itu kita seharusnya berhenti untuk mengatakan perempuan adalah penduduk neraka terbanyak.
Harusnya kita mengatakan yang akan masuk neraka adalah mereka yang tidak suka berterima kasih, mereka yang suka menghujat, mereka yang suka melaknat. Nah, sekarang kita cek buzzer-buzzer yang suka menghujat itu laki atau perempuan. Nah, itu bisa jadi justru mereka lah yang betul-betul nanti masuk neraka, bahkan menjadi kerak-kerak neraka itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita lalu mudah sekali mensimplifikasi hadis, padahal saat itu dia punya konteks. Karena punya konteks, maka kita perlu ketemu makna idealnya untuk dibawa kepada konteks yang lebih umum. Kenapa? Ya agar potret Islam rahmatan lil alamin, potret Islam akhlakul karimah, potret Islam itu dinun nasiha, itu betul-betul terwujud dalam pemaparan penjelasan kita di satu sisi, juga mendorong orang lain untuk betul-betul menjadi orang yang rahmatan lil alamin dan juga akhlak karimah. Jadi dengan metode mubadalah itu, kondisi yang sebelah kiri ketika hanya fitnah, itu kita kemudian bagaimana punya cara pandang anugerah. Fitnah tidak bisa dihilangkan tentu saja karena itu kenyataan. Tentu saja tiap diri kita punya sesuatu yang menarik, punya sesuatu yang mempesona, itu nggak bisa dihilangkan. Pasti ada dengan berbagai kapasitas masing-masing. Tapi bagaimana pesona itu tidak menjerumuskan, tapi justru menjadi anugerah. Nah, inilah kira-kira lalu kemudian kita bersama-sama bagaimana mentransformasikan pemahaman atas hadis itu menjadi pemahaman bagaimana kita yakin, tahu, sadar, dan berperilaku bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama punya akal budi, punya spiritualitas yang bisa dikembangkan, diberi tempat, diberi ruang, difasilitasi, nah sehingga yang terjadi adalah relasi yang mubadalah. Relasi yang mubadalah ini ya basisnya adalah tentu saja tadi rahmatan lil alamin dan juga akhlakul karimah. Relasi yang mendasarkan pada kenyataan dua belah pihak harus musyarakah, kerjasama, dan muawanah, saling tolong-menolong. Dan ini hanya mungkin jika masing-masing ya memandang masing-masing pihak secara setara, musawah, dan adil, dan juga maslahah. Setara artinya adalah kedua belah pihak ya merasa sebagai sama-sama manusia yang bermartabat, yang mulia, yang tidak boleh direndahkan, tidak boleh didiskriminasi, hamba Allah, khalifah, itu musawah. Lalu ketika salah satunya punya kapasitas lebih, karena pendidikan maka pintar misalnya, karena punya uang maka kaya misalnya, karena dia berpolitik lalu punya jabatan misalnya, nah kapasitas itu tidak digunakan untuk merendahkan, tapi sebaliknya untuk mengangkat, memberdayakan, dan membuat relasi itu lebih baik dan kesejahteraan itu lebih terpenuhi. Nah, itulah prinsip adalah itu, memastikan orang-orang yang kurang beruntung atau kurang memiliki kapasitas itu diberdayakan, itu difasilitasi oleh mereka yang punya fasilitas agar dia memperoleh fasilitas itu, kebaikan itu, kemaslahatan itu. Nah, itu adalah. Dan dengan demikian maka kemudian kedua belah pihak dituntut untuk bersama-sama mewujudkan, menciptakan kemaslahatan atau kebaikan. Dengan cara pandang seperti ini, maka tentu saja setiap orang memiliki mas'uliyah, tanggung jawab, harus berperilaku dan berbuat rahmah, dan juga hikmah, memberikan pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, inilah kira-kira usulan substansi dari buku ini tentang pentingnya relasi yang mubadalah, yang kesalingan, yang basisnya tentu saja kerjasama dan tolong-menolong, di mana masing-masing dipandang sebagai setara atau musawah, lalu kalau punya kelebihan lalu dia berbuat, menolong, memberdayakan, itulah prinsip dari keadilan agar terwujud kemaslahatan. Karena itu, jika cara pandangnya demikian, maka balik lagi hadis-hadis yang secara literal sepertinya itu atau sering dipakai oleh banyak orang untuk mendiskriminasi atau bias gender atau misoginis, menurut saya problemnya adalah di pembacaan, di pemaknaan. Kenapa saya bilang problemnya di pembacaan?
Karena membaca hadis itu kalau kata ulama kan harus munasabah hadis yang lain. Harus munasabah dengan ayat yang lain. Pada sisi lain juga harus ketemu makna kuncinya, makna utamanya. Bahasa Quran menyebut alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Jika Anda mendengar suatu perkataan, baik Quran maupun hadis, maka ambil makna yang baiknya. Makna yang baik artinya makna yang membuat rahmatan lil alamin, membuat akhlakul karimah, dan dalam konteks relasi vertikal tentu saja membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, secara horizontal semakin banyak berbuat baik kepada diri, keluarga, dan orang lain. Itulah kira-kira, kalau tidak demikian maka yang harus dicurigai adalah kepala kita, cara pandang kita, cara memaknai kita. Nah, karena itu mari kita temukan agar supaya makna itu lalu bisa disalingkan, bisa resiprokal. Nah, buku ini menemani bagaimana menemukan makna yang demikian dalam hadis-hadis yang kadung tersebar sedemikian rupa sebagai pondasi kelakuan atau perilaku yang sesungguhnya menyalahi Islam karena diskriminatif dan merendahkan perempuan sebagai manusia yang sudah dimuliakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, dan ahsana takwim sebagai ciptaan yang terbaik. Jadi ketika pandangan Anda merendahkan perempuan, baik Anda sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan, maka Anda atau kita sesungguhnya merendahkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira dari saya, nanti bisa masuk juga kepada hadis-hadis jika ada pertanyaan, atau kepada latar belakang buku jika ada pertanyaan. Saya pikir ini lebih substansial ya untuk bicara tentang substansi buku dan bagaimana buku ini mengantarkan kepada kita yang ingin merujuk kepada hadis, yang ingin memakai, menggunakan, beriman, meyakini dan hidup dalam teks-teks hadis yang kemudian kita tetap dalam koridor rahmatan lil alamin. Karena hadis sesungguhnya masih banyak lagi hadis-hadis lain yang jauh lebih jelas bahasa rahmatan lil alaminnya. Nah, hadis-hadis yang kita bahas ini sesungguhnya lebih sedikit jumlahnya, tetapi karena dipopulerkan, dibicarakan terus-menerus, dan cara pandangnya sudah kadung fitnah bukan anugerah, akhirnya menciptakan pemahaman-pemahaman yang menurut saya justru melanggar atau bertentangan dengan visi rahmatan lil alamin, akhlak mulia, dan agama sebagai an-nasihah atau sumber inspirasi kebaikan. Terima kasih Kang Nasruddin. Demikian dulu. Saya menunggu pertanyaan-pertanyaan biar mungkin lebih relevan dengan kebutuhan para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparannya. Singkat namun padat sekali pembahasannya. Kalau buku ini dibaca, penjabarannya ada buku ini ya. Jadi Bapak Ibu yang masih penasaran atau pengen bertanya tentang sesuatu, silakan boleh bertanya, bisa raise hand atau menyalakan mikrofonnya. Kita buka satu termin dengan 3 orang penanya. Silakan. Silakan bisa raise hand, Bapak Ibu. Baik, sepertinya belum ada. Di kolom chat ini ada 2 pertanyaan, Kang Fakih. Nggak kelihatan ya saya raise hand. Oh, ada yang raise hand? Gus Kholis. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya. Saya Agus dari Pandeglang. Langsung saja Pak narasumber, Pak Dr. Fakih. Ada 2, karena kebetulan saya tidak punya gitu ya. Yang pertama yang ketika umuka abuka masuk dalam pembahasan tidak. Yang kedua yang ketika ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Itu saja.
Jadi kalau dengar dari Bapak barusan adem gitu ya. Tadi Ibu Yuni yang berapi-api jadi reda ini. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan yang mau bertanya Bapak Ibu bisa raise hand. Belum ada ya? Baik, ini di kolom chat ada 2 pertanyaan, 2 penanya. Saya bacakan. Yang pertama dari Ibu Era Sastra, bertanya tentang bagaimana seorang istri menolak tinggal di rumah karena ingin tetap bekerja sesuai profesinya. Bagaimana perspektifnya dalam pandangan Islam? Nanti ini mohon kepada Kang Fakih dan Pak Dr. Zumaro untuk memberikan tanggapan. Kemudian dalam perspektif feminis atau gender nanti Mbak Yuni bisa memberikan tanggapannya. Kemudian dalam pertanyaan selanjutnya dari Bapak Faisal bertanya tentang hak waris juga masih diperdebatkan. Sebagian orang memandang bahwa bersama waris itu dianggap sebagai hal yang sudah muhkam, gitu ya. Karena secara jelas redaksinya tercantum. Jadi istilahnya faraid sudah disebutkan secara detail dalam Al-Quran. Nah, terkait hal ini, apakah memang sudah final ataukah perlu dikontekstualisasikan dengan konteks saat ini? Ini pertanyaan untuk Kang Fakih dan Pak Zumaro. Langsung saja kepada yang pertama, Ibu Yuni. Kami persilakan untuk memberikan tanggapan, terutama terkait dengan bagaimana seorang perempuan yang dia menolak tinggal lebih pengen mengembangkan profesinya. Oke, terima kasih. Ya, yang pertama soal bagaimana nanti soal yang normatifnya kedua tokoh ini ya yang nanti yang menyampaikan. Saya ingin masuk bahwa beragama itu tadi itu from the ground gitu ya, dari realitas gitu. Saat masih di Komnas Perempuan itu temuan atau konklusi yang penting bahwa perempuan yang secara ekonomis dependen atau bergantung pada suami, maka mereka adalah orang-orang yang paling rentan menjadi korban kekerasan dan sulit untuk keluar dari persoalan gitu. Jadi ketika tidak punya independensi ekonomi itulah kemudian dia tidak punya kemampuan untuk berkeputusan, untuk lari dari atau untuk keluar dari masalah, mau cerai juga takut, walaupun tentu bukan cerai sebagai tentu semua perempuan ingin keluarganya baik gitu ya, itu gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, apalagi dengan realitas pandemi sekarang ini, perempuan satu keluarga di mana laki-lakinya yang pencari nafkah utamanya hanya laki-laki, itu sebetulnya mereka sedang merapuhkan keluarga gitu. Karena apa? Apalagi dengan pandemi yang misalnya tiba-tiba suami meninggal dan lain sebagainya, dan saya sendiri punya pengalaman adik bungsu saya meninggal, istrinya tidak bekerja, itu luar biasa. Jadi bukan hanya si perempuan yang akan bermasalah atau istrinya, tapi anak-anaknya terputus mimpinya untuk bisa mencapai cita-cita gitu. Yang saya ingat misalnya korban bom Bali, saya ketemu dengan termasuk yang di yang di Marriott, itu ada yang anaknya cita-citanya mau jadi pilot dan lain sebagainya gitu ya. Dan suaminya dulu manajer, lumayan lah punya posisi, terus meninggal karena Marriott, karena bom Bali atau Marriott. Nah, si perempuan ini akhirnya sekarang jualan bakwan gitu. Anaknya ojek payung gitu. Jadi jangan dikira ajaran soal soal keadilan gender di mana perempuan juga punya keleluasan untuk mencari nafkah, itu bukan kepentingannya si perempuan sendiri, tapi ini adalah soal juga menjaga soliditas, menjaga supaya institusi keluarga tidak rapuh, terutama juga untuk proteksi anak gitu. Harus dilihat dari perspektif itu. Apalagi ya soal cerita Khadijah segala macam itu memperlihatkan ya bahwa hak ekonomi atau perempuan aktif sebagai insan ekonomis itu sudah punya jejak yang kuat dalam tradisi Islam gitu. Itu satu hal. Yang kedua, tadi soal ibumu gitu.
Itu saya pernah nulis dalam status Facebook, saya bilang begini, kalau saja Nabi saya bisa berkomunikasi dengan Nabi, saya ingin bilang begini, bolehkah ditambahkan atau mungkin diganti, hormatilah perempuanmu. Jadi dia bisa ibu, dia bisa istri, dia bisa anak perempuan. Gitu. Karena apa? Dalam catatan kami, seorang laki-laki bisa sangat hormat kepada ibunya, tunduk, takluk, nyium-nyium kakinya, apa segala, tapi dia bisa pukul istrinya. Dia bisa semena-mena pada istrinya. Dia bisa melakukan kekerasan pada istrinya. Gitu. Jadi teologi ini sangat bagus untuk menghormati ibu, tetapi teologi pandangan ini itu tidak menjadi bendera penting yang harus dipegang oleh laki-laki untuk menghormati ibunya, anak-anaknya, gitu. Itu catatan saya, dan juga dalam kecenderungan sosial sekarang ini, perempuan baru ini pernah saya sampaikan juga di dalam satu forum, perempuan itu baru dihargai kalau ada unsur maternitas di dalam dirinya, gitu. Misalnya saat undang-undang kekerasan seksual didorong, itu yang banyak yang abai, mempertanyakan hal yang nggak terlalu perlu karena otoritasnya diganggu gitu kan ya. Tetapi begitu misalnya bicara soal untuk membuat ruang laktasi, langsung disambut gitu. Jadi perempuan dia akan dihargai kalau di dalamnya ada rahim, ada soal anak. Gitu. Tetapi dalam dirinya sendiri itu minim gitu. Jadi itulah termasuk misalnya dalam institusi-institusi negara gitu. Kenapa saya sebenarnya termasuk orang yang tidak setuju gitu ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Seakan-akan dilekatkan isu anak ini sekeping dengan isu ibunya gitu ya. Padahal dia sebagai isu human rights, dia isu yang berbeda. Anak harus dilindungi luar biasa, perempuan juga punya problemnya sendiri. Karena kalau dia disatukan itu sebetulnya sedang mereplikasi atau mengulang formalisasi bahwa anak itu melekat ke dalam diri perempuan yang diadopsi dalam institusi negara, termasuk PSGA. Makanya saya lebih sepakat kajian gender sendiri, gitu ya, kajian anak sendiri. Kalau dilekatkan, dia sebetulnya secara tidak langsung memaintain atau menjaga bahwa isu anak itu ada isu perempuan, gitu. Padahal ini adalah isu anak, isu perempuan, isu anak adalah isu manusia, isu bersama, gitu, bukan hanya dilekatkan pada perempuan. Itu dari saya, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali catatannya terkait dengan ketahanan keluarga, bahwa perempuan itu menjadi aktor penting dalam ketahanan keluarga, sehingga akses terhadap ekonomi, faktor-faktor produksi itu menjadi hal yang tidak bisa ditawar bagi perempuan. Kemudian terkait dengan tadi hadis-hadis tentang ibu, penghormatan kepada ibu tidak semata-mata karena ia menjadi status ibu, tetapi karena dia adalah perempuan, yang baru ditafsirkan tadi ya, dikembangkan seperti itu. Kemudian pengembangan tentang isu gender dan anak yang perlu lebih dioptimalkan kembali. Baik, selanjutnya kepada Pak Ahmad Zumaro, kami persilakan untuk memberikan tanggapan dari 3 penanya tadi. Terima kasih atas waktunya. Saya yang ketiga ini apa pertanyaan? Saya agak menjawab tentang pernyataan ibumu. Sebenarnya saya juga kurang setuju apa yang dikatakan dengan Ibu Yudi ya sebenarnya. Kenapa ibu? Karena memang Nabi menekankan bahwa ibu itu punya jasa yang sangat besar terhadap seorang anak, terutama dalam 3 hal. Pertama, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Makanya ditekankan ibu gitu, karena ibu memang jasanya sangat besar. Kalau kita menghormati, bukan berarti tidak ingin menghormati wanita lain di luar ibu, tetapi kalau orang biasa sudah sayang dengan hatinya terhadap ibunya, biasanya secara psikologis dia juga akan sayang terhadap wanita-wanita lain. Nah, kalau kita mau melihat metodologi mubadalah ini, sebenarnya juga kalau harus kita lihat makna secara umum ya. Ada ayat Al-Quran, wabil walidaini ihsanan imma yablughunna indakal kibara ahduma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Dan kepada kedua orang tuamu kamu itu harus berbuat baik. Apabila salah satu di antara keduanya itu sudah sepuh, sudah bisa apa-apa, maka janganlah kamu menyakiti. Fala taqul lahuma uff ya. Berkata kasar aja nggak boleh gitu, apalagi berbuat yang tidak baik gitu.
dari hal yang kecil saja sudah diperhatikan sebenarnya dalam Islam ya. Artinya kalau menggunakan metode mubadalah ini kita lihat payungnya bahwa Islam itu tidak hanya menghormati ibu saja, cuman ditekankan ibu di sini karena memang jasa ibu besar terhadap anak-anaknya ya. Yaitu tadi 3 hal menurut ulama tafsir, pertama yaitu mengandung, melahirkan, kemudian menyusui. Nah, kalau kita lihat payung besarnya itu tadi bahwa kedua-duanya wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tuamu maka kamu harus berbuat baik kepada ibu bapakmu. Nah, yang kedua masalah waris ya. Kenapa di dalam Al-Quran itu dinyatakan bagian wanita itu 2, bagian laki-laki itu 2 dan perempuan itu 1 ya. Lizzakari mislu hazil unsayin. Sebenarnya kalau kita kembali kepada asbabun nuzul ayat ini, inilah sebenarnya Islam memuliakan wanita gitu. Kenapa? Pada masa jahiliyah ada seorang sahabat yang suaminya itu mati gugur, kemudian diambil harta itu oleh pamannya, padahal dia istrinya dan kedua anaknya itu namanya Ibnu Sa'id ya, diambil semuanya dan melaporkan kepada Rasul. Kemudian Rasul berkata bahwa oh nanti saya akan menunggu wahyu. Kemudian turunlah wahyu itu, maka bagian laki-laki itu 2 dari bagian perempuan. Sebenarnya gugatan persamaan pembagian warisan ini sebenarnya bukan kalau di Indonesia dulu kalau tidak salah dipelopori oleh mantan Menteri Agama ya Munawir Sazali. Cuman sebenarnya gugatan ini bukan dari Indonesia, memang sudah dari dulu sudah ada gitu. Jadi itu ya, jadi pembagian waris itu sebenarnya sudah memenuhi hak-hak wanita sebenarnya. Cuman kalau kita lihat lagi kenapa lelaki itu mendapatkan 2 ya karena memang laki sebagai tulang punggung keluarga, dan apa yang dimiliki laki adalah milik perempuan, tapi apa yang milik perempuan tidak milik lelaki. Itu sebenarnya kalau kita mau melihat konteks dari ayat Al-Quran tadi. Yang terakhir apa sih pertanyaannya? Tadi terkait dengan al-mar'atu sholihah. Oh ya, kalau pakai metode mubadalah kita juga harus ar-rajulus sholih gitu ya. Kita bukan mar'ah sholihah aja, ar-rajul sholih juga. Mataul dunia ar-rajul sholih juga gitu. Jadi bukannya wanita soleh saja, tapi lelaki yang soleh. Mungkin itu sajalah yang saya tambahkan, ini sudah azan juga. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Stressingnya soal Jadi memahami hadis tentang umukat tadi juga harus disambungkan dengan ayat yang lain yang juga memberikan penekanan terhadap penghormatan kepada kedua orang tua. Adapun ibu mendapatkan porsi lebih karena statusnya yang secara langsung menjalankan 3 fungsi yang tidak dijalankan oleh bapak. Kemudian tentang tadi, sebelum lanjut ke Pak Kifaki, ada 2 tambahan pertanyaan Pak Kifaki. Yang pertama tentang dari Rizko Faridatul, bertanya tentang metode qiraah mubadalah. Nah, istilah mubadalah ini kan merupakan sebuah perspektif dalam relasi antara 2 pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan. Nah, seperti apakah batasan-batasan dalam menerapkan qiraah mubadalah ini? Apakah metode mubadalah ini bisa diterapkan dalam ranah hubungan muslim dan non-muslim? Jadi bagaimana pembatasannya, penerapannya? Apakah bisa masuk ke ranah hubungan muslim dan non-muslim? Kemudian pertanyaan dari Bu Eni Bujilestari. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak Yai, izin bertanya, apa yang menginspirasi Pak Yai Fakih sehingga buku Perempuan Bukan Berfitnah ini lahir? Jadi, apa yang menginspirasi sehingga buku ini lahir? Jadi ada tambahan 2 tersebut. Langsung saja kepada Kang Fakih, kami persilakan. Semoga. Terima kasih Kang Nasruddin. Yang terakhir yang gampang dulu nih. Apa yang menginspirasi? Yang menginspirasi ya pertemuan-pertemuan seperti ini. Jadi buku ini sesungguhnya adalah catatan-catatan dari roadshow qiraah mubadalah dulu tahun 2019 yang kalau tidak salah hampir 50 kali termasuk di Lampung ya, di Lampung. Itu kan roadshow banyak pertanyaan. Sebagian besar pertanyaan ternyata bukan ayat tetapi hadis.
sebagai pertanyaan. Dan dalam buku Qiraah Mubadalah itu baru sepintas, mungkin satu paragraf atau bahkan tidak sampai satu paragraf, walaupun hadisnya itu ada. Nah, dari situlah kemudian saya menuliskan dan saya menerbitkannya di website Mubadalah ID, lalu kemudian ditangkap oleh Aida dan teman-temannya untuk diterbitkan jadi buku. Nah, untuk jadi buku tentu saja prosesnya lebih panjang agar dikaitkan, dikuatkan, ditambah, dikurangi agar jadi buku. Tapi 80% awalnya itu sudah pernah diungkap di media Mubadalah ID. Jadi itu inspirasinya ya sebagian besar dari from below kalau istilahnya Mbak Yuni ya. Jadi memang pertanyaan dari bawah, dan walaupun tidak semua saya ceritakan, kalau ceritakan banyak sekali pertanyaan, ungkapan-ungkapannya, tapi secara umum yang mirip-mirip yang disampaikan Mbak Yuni tadi, ada yang dengan suara lantang, ada yang curhat, ada yang pelan-pelan, ada yang telepon, ada yang kontak, yang WA, dan itu yang menurut saya merasa bahwa sebagaimana dalam surat Taubah kalau tidak salah yang sering saya dengar dari guru saya Kiai Haji Hilmi Ali, anaknya Kiai Haji Ali Yafi, itu kita perlu ingat pada teladan Nabi Muhammad ketika kita menyampaikan hadis. Nabi Muhammad itu kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Ini kadang-kadang kita lupa nih pada azizun 'alaihi ma anittum. Kita harus peka, simpati, empati, bahkan nanti harus bergerak 'alaihi ma anittum atas apa yang dirasakan oleh umat Islam sebagai keburukan, sebagai kemiskinan, kekerasan, apalagi kezaliman yang banyak dialami ternyata dalam konteks relasi laki dan perempuan, walaupun juga banyak laki-laki jadi korban, tetapi yang lebih masif, terstruktur, sistemik kalau istilah pemilu, itu perempuan. Perempuan mengalami itu gitu loh. Jadi seakan-akan kekerasan itu dilegitimasi dengan pemahaman agama, lalu perempuan tidak punya rujukan, tidak punya tempat berlari, tidak punya cara untuk bagaimana. Dan ini banyak sekali. Nah, seringkali orang yang dipoligami suruh sabar misalnya, dan sabar masuk surga. Saya cek nggak pernah ketemu ada hadis maupun Quran yang meminta orang yang dipoligami untuk bersabar. Nggak ada. Tapi kan ceramah begitu semua. Sehingga banyak perempuan telepon saya, emang agama begitu, ada nggak? Boleh nggak saya minta cerai? Dan seperti itu ya, seperti itu dan banyak sekali. Sekarang kan banyak di media menolak poligami itu menolak Nabi. Saya bilang menolak poligami itu adalah bagian dari mengikuti konsep poligami yang ada pada Nabi, yang Nabi juga pada saat itu menolak poligaminya Ali misalnya. Nah itu kira-kira inspirasinya adalah betul-betul dari banyak teman, banyak kegiatan, terutama para perempuan yang bertanya dan menginginkan ada pemahaman dan penafsiran keagamaan yang betul-betul meneladani kehidupan Nabi yang azizun 'alaihi ma anittum, peka, simpati, dan merasakan apa yang dirasakan sebagai keburukan, kejahatan dan problem kemanusiaan, harisun 'alaikum, lalu bergerak. Jadi bergerak bagaimana agar tidak terjadi lagi di lapangan ini, jangan lagi bergantung ke agama, kekerasan-kekerasan itu gitu. Nah, bil mu'minin raufun rahim. Nah, justru lalu menebarkan kasih sayang, rahmatan lil alamin, dan lain sebagainya. Saya kira ayat ini penting sekali ya untuk memastikan bahwa kita kalau meneladani Nabi itu jangan yang membuat kita lalu justru menyanyiakan istri atas nama hadis gitu loh. Berjihad atas nama meninggalkan keluarga atas nama hadis. Memukul atas nama hadis. Ini kan menurut saya lucu sekali gitu. Padahal Nabi sendiri azizun 'alaihi ma anittum. Anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufun rahim. Itu untuk pertanyaan soal hadis ummuka, hadis itu belum saya bahas di sini karena itu hadis yang positif dalam konteks penguatan hak-hak perempuan. Tetapi karena hadis ini lebih banyak baru hadis-hadis yang disalahpahami. Nah, yang disalahpahami itulah yang saya kenalkan di sini. Nanti ada buku kedua, buku ketiga untuk hadis-hadis lain yang juga disalahpahami. Hadis ketiga atau keempat kelimanya, buku keempat kelimanya
buku-buku atau hadis-hadis yang seharusnya populer seperti Ummuka itu. Dia sudah populer kalau Ummuka. Cuma sayang seperti kata Mbak Yuni, itu pemahamannya tidak rahmatan lil alamin, seakan-akan hanya ibu lalu perempuan lain tidak perlu dihormati. Itu juga ya salah kaprah. Karena nyatanya tidak demikian dalam berislam, tapi seringkali orang merujuk agama itu untuk kepentingan dirinya. Lalu kepentingan diri itu seringkali hanya laki-laki. Nah, ini problem. Misalnya adalah soal tadi bekerja, perempuan yang bekerja. Itu orang merujuk kepada agama untuk melarang perempuan bekerja. Tetapi tidak mau merujuk kepada agama yang mempersilahkan perempuan bekerja. Itu. Padahal hadisnya ada, ayatnya ada, man amila sholihan itu kan bekerja. Bekerja itu kan baik dalam Islam. Kalau baik, kenapa perempuan dilarang, laki-laki boleh? Kalau kita bilang perempuan itu adalah manusia, maka siapapun yang manusia itu dipanggil oleh Quran untuk bekerja, untuk mandiri. Itu hadisnya banyak. Pada masa Nabi perempuan yang bekerja banyak. Ada Zainab yang menjadi kepala rumah tangga. Itu Abdullah bin Mas'ud itu yang bekerja istrinya, misalnya. Dan lain sebagainya. Tetapi yaitu yang buku ini lahir memang untuk orang-orang yang merujuk agama kok untuk merendahkan, merumahkan, menyalahkan, menerakakan, melaknat perempuan. Bukan sebaliknya untuk menghormati. Kalau betul-betul Anda melindungi, ya ditanya pada perempuannya, Anda perlu pelindungan seperti apa? Apakah betul tinggal di dalam rumah itu melindungi? Itu ditanya dong perempuannya. Masa melindungi itu dikunci dalam rumah, nggak boleh keluar sama sekali? Lalu terjadi kebakaran, terjadi kemalingan, terjadi dia nggak bisa lari. Apakah itu melindungi atau justru menganggap perempuan sebagai burung, sebagai hewan yang harus di dalam sangkar? Nah, itu kan cara pandang itu saya kira perlu dikomunikasikan. Apa arti melindungi perempuan? Jangan dari kepala laki-laki saja bahwa saya mau melindungi. Jadi boleh saja ya perempuan tidak bekerja dalam konteks ekonomi, misalnya karena pertimbangan-pertimbangan lain. Baik karena pertimbangan keluarga atau karena memang tidak ketemu pekerjaan, juga banyak, jangankan perempuan, laki-laki juga banyak pengen bekerja nggak ketemu, nggak ada, atau ketemu pekerjaan tetapi antara kapasitas sama peluangnya berbeda, atau sama antara kapasitas sama peluangnya tapi gajinya itu tidak cukup untuk transportasi, sehingga itu bukan ekonomi tapi mungkin sosial. Kalau sosial kan berarti perlu pride sosial, ternyata pekerjaannya tidak melahirkan pride sosial, maka perempuan memilih ya udahlah daripada, atau laki-laki juga bisa seperti itu. Saya kira lebih kompleks hidup tapi tentu saja pada konteks seperti kata Mbak Yuni, pada konteks ketergantungan, perempuan bekerja jauh lebih baik dalam konteks ketergantungannya, karena dia tidak lagi tergantung, kalau terjadi apa-apa akan menghancurkan seluruh sendi-sendi keluarga. Cuma hidup ini lebih kompleks dari sekedar tergantung dan tidak tergantung, problemnya, tantangannya gitu. Yang ingin saya sasar dari buku ini bukan soal itu, tapi soal orang-orang yang merujuk kepada agama untuk melarang perempuan dari bekerja. Ini menurut saya problem, karena agama tidak melarang orang bekerja, dan orang itu laki perempuan. Bahkan pekerjaan adalah bagian dari ibadah, bekerja bagian dari ibadah dengan seluruh makna bekerja, seluruh maknanya, baik bekerja ekonomi, produksi, reproduksi. Jadi nanti bekerja reproduksi juga perlu betul-betul dihargai seperti apa dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau hadis ad-dunya mataun tadi sudah disampaikan juga oleh Kang atau Mas Ahmad Zumaro, ada dalam buku hadis itu, dan itu karena seringkali disalahpahami hanya untuk istri saja yang solehah, padahal suami juga perlu soleh. Kenapa ya? Karena dunia atau kehidupan dunia ini bukan hanya milik laki-laki, lalu dia perlu perempuan yang solehah. Juga milik perempuan dunia ini, karena perempuan memiliki dunia. Nah, bagi perempuan yang memiliki dunia dalam konteks hubungan suami istri, ya dia juga perlu rojulun soleh. Istrinya solehah, suaminya soleh, itulah yang membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, membentuk baiti jannati, membentuk sehidup sesurga. Kalau cuma istri saja yang solehah, laki-lakinya tidak soleh, tidak terbentuk tuh sakinah itu. Jadi kenapa lalu ada hadis begitu? Ya hadis itu memang muncul kepada laki-laki.
yang mengeluh karena merasa tidak punya harta, tidak punya dunia, tidak seperti orang kaya, bisa ibadah, bisa zakat, bisa ini mengeluh terus. Terus kata Nabi, kamu nggak usah mengeluh terus. Kamu punya istri kan? Punya. Itu sudah segalanya bagi kamu. Nah, lagi ngomong begitu, nggak bisa di general normatif bahwa secara agama hanya ada istri soleha. Nah sayangnya ya nyanyian Rhoma Irama cuma ada istri soleha dangdut. Lalu nyanyian yang lainnya Bang Toyib kan, yang 3 kali puasa tidak 3 kali puasa 3 kali lebaran tidak pulang-pulang. Nah ini yang menjadi problem adalah menurut saya pemahamannya. Karena lalu ada hadis khairukum li ahlihi, istausu bin nisa'i khairon yang menekankan kepada laki-laki untuk menjadi orang baik, orang bermartabat, suami soleh, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Banyak, cuma tidak viral gitu, tidak viral. Yang viral istri soleha ditangkap menjadi nyanyian dangdut itu. Harusnya nanti teman-teman Metro bikin nyanyian dangdut tentang suami soleh ya. Suami soleh. Bu Elva nanti yang nyanyi. Yang nyanyi. Jadi itu kalau yang kedua, hadis kedua ada, hadis yang pertama tidak ada, tetapi nanti akan ada. Terima kasih diingatkan pada buku-buku berikutnya bahwa kita punya Syekh Abu Syukoh mengatakan dalam bukunya itu ada sekitar 1.800 teks hadis yang itu justru mendukung relasi-relasi yang mubadalah ini. Tapi sayangnya tidak dikenal. Yang dikenal ya tadi fitnah, aurat, kholwat, mahram, soleha. Kenapa dia nggak dikenal ini? Karena rujukan kita adalah kumpulan-kumpulan hadis yang sudah kadung mengumpulkan hadisnya itu saja, tidak yang lain. Yang diawali oleh Imam Ibnul Jauzi, yaitu Ahkamun Nisa itu. Sesungguhnya hadis Sahih Bukhari-nya banyak, lebih nuansanya, lebih banyak, lebih komprehensif, lebih memungkinkan kita punya teladan, punya banyak perempuan pada masa Nabi yang lebih bernuansa dibanding sekedar yang sering kita dengar sebagai sebagai fitnah dan lain sebagainya itu. Nah itu kira-kira kalau soal metode qiraah mubadalah memang secara prinsip atau paradigma itu bisa dipakai dalam relasi apapun. Relasi muslim non muslim bisa, negara dan rakyat bisa, buruh majikan bisa, anak orang tua bisa. Hanya saja sementara ini fokus saya di isu relasi laki-laki dan perempuan. Jadi monggo silakan Rizka dan lain yang ingin mengembangkan itu ya sangat mungkin ya, prinsip-prinsipnya saya kira sama dan memaknainya juga mungkin agak serupa, tinggal bagaimana dikembangkan dan kita lalu kemudian bersama-sama memproklamasikannya dan mendeklarasikannya. Apalagi ya? Kalau soal waris tidak dibahas di buku ini, tapi sudah disampaikan oleh Pak Zumaro. Kalau menurut saya sih kalau kita baca ya ayat 2:1 itu tidak sepenuhnya laki-laki perempuan. Itu hanya anak laki-laki dan anak perempuan. Karena sisanya kan fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Kalau perempuan semua malah 2/3. 2/3 itu lebih besar daripada laki-laki sebagai ayah, laki-laki sebagai saudara, atau laki-laki sebagai paman atau yang lain. Ini 2/3 loh perempuan. Jadi atau ayat lain bukan ayat lain dalam ayat yang sama tapi penggalan lain wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Ayah dan ibu kan laki perempuan, dua-duanya memperoleh 1/6 kan sama. Jadi nuansa pembagian waris itu salah kalau dibilang laki-laki 2, perempuan 1, salah. Karena faraid tidak demikian, tetapi konsepnya adalah asumsinya orang yang paling membutuhkan dan paling dekat dengan mayit itu lebih besar. Ini asumsinya. Nah, karena itu anak lebih besar. Dan ketika itu anak perempuan lebih besar dibanding paman, dibanding ayah, dibanding saudara, itu lebih besar. Jadi tidak karena jenis kelamin, tapi karena kebutuhan dan kedekatan. Jadi bahasa Qur'annya ayyukum aqrabu lakum naf'a. Jadi yang paling dekat dengan mayit dan juga dia membutuhkan. Nah, asumsi pada saat itu dan pada saat sekarang secara umum, tapi tentu saja
banyak kasus-kasus nanti dibilang oleh Mbak Yuni tidak demikian. Itulah yang diangkat oleh Pak Munawir. Lalu kemudian dijawab oleh para ulama dengan cara lain, tidak dengan mengubah faraid, tapi dengan cara lain, wasiat, hibah, atau dibagi sebelum antarodin, istilahnya antarodin. Jadi tetap saja ada pola-pola yang mungkin dilakukan karena perubahan faraid saat itu sangat sulit. Tapi ulama sudah dengan bijaknya atau cermatnya juga memberi berbagai kemungkinan. Jadi 2:1 itu hanya untuk kasus anak perempuan, anak laki-laki. Anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan. Asumsinya anak laki-laki itu akan memberikan nafkah kepada istrinya kalau nikah. Kalau perempuan, dia akan dapat mahar dan nafkah dari calon suami, dari suaminya. Ini asumsinya. Nah, tetapi dalam konteks Indonesia kan sekarang banyak sekali yang mahar itu hanya sekedar sajadah. Lalu nafkah juga hanya sekedar kecukupan, bahkan banyak istri yang terlibat dalam ikut menafkahi. Nah, pada konteks demikian, maka kemudian beberapa ulama menawarkan ide hibah, ide wasiat. Hibah artinya diberikan secara sama rata, wasiat artinya diberikan secara wasiat, walaupun ada yang bilang wasiat tidak boleh beriringan dengan tirkah atau faraid. Tapi ada juga beberapa keluarga yang seperti keluarga saya, begitu ayah ibu wafat, ya kita sepakat bahwa saudara kita yang perempuan itu memperoleh sama atau lebih jika memerlukan. Atau anak kecil, yang paling kecil karena dia masih belajar, masih di pesantren, masih belum menikah, belum punya pekerjaan, dia mendapatkan lebih. Nah, itu mungkin dibagikan atas antarodin, atas kesepakatan. Jadi itu kira-kira secara umum yang ingin saya jawab dari teman-teman sekalian. Makasih. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali jawabannya. Kemudian dan mohon maaf sekali karena ini waktu kita sudah 15:30 dan ini sudah lebih dari 30 menit ya dari jadwal seharusnya. Baik, kemudian langsung saja ini untuk closing statement kepada Mbak ini terlebih dahulu. Monggo closing statement dari Mbak ini, kemudian nanti Pak Zumar terakhir Kang Fakih. Masih di mute, Mbak. Panitia mohon bisa dibantu untuk dinyalakan kembali. Oke. Ya, terima kasih. Closing statement. Menurut saya ada di dalam tulisannya Kang Fakih itu dalam khutbah wadaknya Nabi itu isu perempuan yang di stabilo gitu. Saya di situ intinya hadis ini begini. Wahai para orang-orang yang beriman atau laki-laki gitu ya, janganlah kamu hormatilah perempuan dan janganlah mereka menjadi tawanan gitu. Kalian kurang itu, ini narasi yang saya buat ya, tapi di dalam buku itu makanya perlu beli bukunya gitu untuk melihat teksnya. Saya membantu Afkarunan nih karena Afkarunan ini didukung. Iya. Dan harganya dari kerja yang luar biasa capek, harganya murah sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi merasa revolusi peradaban yang beliau rintis itu warisan atau amanah yang perlu dipegang adalah menghormati perempuan, gitu. Dan kenapa istilah yang digunakan, seingat saya tawanan ya Kang Fakih, kalau istilahnya gitu. Jangan-jangan tadi ini berhubungan dengan atas nama cinta gitu ya. Kadang perempuan-perempuan tadi itu di rumah nggak boleh bekerja. Atas nama cinta, mahram kemana-mana seakan-akan harus dilindungi. Padahal itu membatasi mobilitas, membuat orang nggak bisa merasa dirinya bukan sebagai subjek gitu. Bahkan dan itu masuk ke dalam
institusi negara. Kalau kawan-kawan lihat di buruh migran yang mau berangkat, itu dulu syaratnya harus seizin suami. Dan bahkan ada ulama yang konservatif bilang harus didampingi suami. Bisa kebayangkan bermigrasi ke luar negeri didampingi suami. Lalu kemudian Kementerian Tenaga Kerja dan MUI waktu itu membuat fatwa, termasuk Kak Masdar. Awalnya Kiai Masdar bilang bahwa yang disebut mahram itu bukan subjek, tetapi sistem perlindungan. Gitu. Jadi yang melindungi itu harusnya negara. Lalu karena itu negara belum bisa, hanya muncul lagi interpretasi baru bahwa yang namanya muhrim, kalau perempuan dengan beberapa perempuan pergi bersama secara kolektif, mereka bisa menjadi muhrim dari yang lain. Jadi konsep tadi itu ya, konsep tawanan itu bisa dalam ragam-ragam bentuk, di domestik maupun di publik, soal individu, tawanan dalam konteks bahkan pada hak seksualitas, hak reproduksi, hak sosial, hak politik, hak ekonomi gitu. Jadi itu yang keyword dari Nabi dalam khutbah wada. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Eni. Kemudian Pak Zumar, monggo. Masih di unmute. Panitia mohon dibantu. Oke. Ya. Sudah Pak. Kasih teman bahwa sebenarnya kalau kita pahami secara kontekstual, Islam itu sebenarnya mengangkat derajat kedudukan wanita ya, dari zaman jahiliyah dan dari abad-abad sebelumnya itu sudah diangkat sebenarnya oleh Islam. Islam sangat memuliakan wanita gitu. Cuman memang pada akhirnya kesalahan itu memang bukan pada teks, pada pemahaman kita. Oleh sebab itu metode mubalaghah ini merupakan pendekatan alternatif dalam memahami teks hadis sehingga bias gender dapat dihilangkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Terakhir, teman Kang Fakih, sumonggo. Oh ya, sebelumnya Kang Fakih tadi ada yang bertanya soal dari Mbak siapa tadi ya? Mbak Ratu ya, yang bertanya tentang mana tadi tumpuk. Nah, bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena khawatir emosinya tidak terkontrol saat PMS atau sedang menstruasi. Nah, kemudian dan sebagai perempuan pun beliau juga pernah mengalami hal itu. Padahal masalah yang dihadapi dalam organisasi itu kadang datang tidak terkontrol. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Sekaligus nanti langsung voice statement gitu. Tanggung untuk dilewatkan pertanyaan ini. Ya, saya kira perlu dibahas oleh para perempuan juga. Kita punya banyak sekali pemimpin perempuan yang keren-keren dan ternyata sukses dalam mengelola pandemi dibanding laki-laki. 5 pemimpin perempuan yang sukses, 5 pemimpin negara yang sukses mengelola pandemi itu perempuan loh. Iya, benar. New Zealand, terus Jerman, itu perempuan. Lalu Taiwan itu perempuan. Jadi tentu saja setiap orang ada masa-masa emosi, tidak hanya perempuan, laki-laki juga banyak faktor emosinya. Malah bisa jadi lebih banyak, saya tidak tahu juga ya. Maksud saya bahwa emosi itu adalah manusiawi. Ada pada setiap orang, faktornya banyak. Perempuan salah satunya adalah menstruasi. Menurut saya malah lebih mudah perempuan. Kenapa lebih mudah? Karena jelas menstruasinya ada kapan sehingga ngelolanya lebih mudah. Nah kalau laki-laki itu nggak jelas kapan-kapan tiba-tiba marah, nggak jelas apa alasannya, apa persoalannya. Apakah dengan demikian laki-laki juga nggak boleh jadi pemimpin? Menurut saya kita harus fair lah. Fair itu begini artinya, kalau memang orang yang punya emosi nggak boleh memimpin, maka semua orang, jangan hanya perempuan. Kita tahu kan banyak pemimpin yang gebrak beja seenaknya, lempar meja, itu harusnya nggak boleh masuk KPU untuk jadi pemimpin tuh. Itu banyak banget para politisi kita yang gampang gebrak meja, gampang marah-marah. Kok lolos semua tuh jadi calon pemimpin. Nah maksud saya setuju bahwa perempuan ada masa di mana dia akan terkondisikan ada emosi, tapi tidak semua perempuan yang mengalami menstruasi. Menstruasi salah satu faktor yang harus dikenali oleh perempuan dan oleh laki-laki yang bisa jadi iya dia tidak hanya emosi, bahkan sakit, bahkan susah berpikir, iya, tapi tidak semua perempuan dan setiap perempuan pengalamannya beda-beda. Dan itu tidak bisa menjadi alasan bagi perempuan untuk dilarang dari aktivitas publik selama
ya dia mampu mengelolanya, misalnya bisa lepas tetap nyaman. Tapi ketika dia tidak bisa, ya mari kita cari cara lain, bukan dengan menghalangi hak-haknya sebagai manusia. Secara umum begitu, tapi kajiannya saya kira penting, Mbak siapa tadi, Ratu tadi, untuk lebih komprehensif ya, karena pengalaman perempuan beda-beda, tapi pengalaman laki-laki juga dalam maskulinitas itu beda-beda loh emosinya. Ada banyak sekali hanya ingat mantan pacarnya emosi. Gimana tuh kalau laki-laki yang selalu ingat mantan pacar nggak boleh jadi pemimpin, karena dia akan mudah emosi. Itu banyak yang begitu juga. Nah, maksud saya, ya mari kita bermubadalah, dalam arti sesuatu yang kita anggap problem, maka problem itu jika ada pada perempuan maupun laki-laki, kita harus kelola sama gitu. Sama dalam arti pahami, tentu saja pasti pengalamannya berbeda ya. Jadi kalau kita bilang, mau nggak kita bilang laki-laki yang emosi juga nggak boleh jadi pemimpin? Kalau kita nggak mau, ya jangan ngomong begitu juga kepada perempuan, maksud saya begitu. Walaupun model emosi, faktor emosinya pasti berbeda. Pengalamannya pasti berbeda. Yang itu perlu dikaji, perlu jadi perempuan kalau digitukan itu jangan langsung iya. Cari dulu laki-lakinya ada nggak. Kalau ada, kenapa laki-laki tidak dilarang? Jangan iya perempuan sih, mohon maaf. Nah ini perempuannya juga menurut saya memberi kesempatan bagi laki-laki untuk berargumentasi sehingga perempuan tidak dapat akses kebaikan, kemaslahatan, dan lain sebagainya. Harusnya ketika ada orang begitu, pikir dulu, ada nggak di laki-lakinya? Kalau ada, apakah di laki-laki juga dilarang? Kalau laki-laki tidak dilarang, maka itu menurut saya adalah kezaliman. Karena hanya melarang perempuan, tidak melarang laki-laki. Itu ketidakadilan. Itu yang diskriminasi itu. Jadi kalau mau, ya mari kenali emosi-emosi apa yang buruk, levelnya seperti apa faktornya, baik dialami oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Lalu kita punya buku fikih emosi misalnya. Silahkan Mbak Ratu bikin, yang kira-kira fikih itu jangan menyasar perempuan saja, tapi juga menyasar laki-laki. Bahwa hidup manusia itu ada emosi karena bla bla bla, ada psikologi, silahkan, kita penting membuat fikih atau tafsir emosi. Nah, silakan Mbak Mufliha itu mungkin menjadi pemimpin penelitiannya bersama Elva, Kang Nasruddin, Pak Ahmad Zumaro di LP2M. Itu saya kira keren itu untuk mengangkat pengalaman, istilahnya kan living hadis kan, living tafsir, living fikih, pengalaman, lalu bagaimana diangkat menjadi teori-teori teologis dalam kehidupan beragama. Itu masih perlu statement, closing, kan sudah closing semua nih, semuanya saya katakan closing statement. Cukup nih. Baik, terima kasih sekali para narasumber yang sudah memberikan banyak catatan, banyak inspirasi, banyak masukan dan pembahasan luar biasa, serta penanggap juga seluruh peserta yang tadi bertanya banyak juga. Dan untuk yang belum mendapatkan buku bisa menghubungi nomor kontak yang sudah di-share di kolom komentar ya, di kolom chat komentar. Ada di nomor yang bisa dihubungi WA juga, kemudian bisa bersambung dengan di Facebook atau di Instagram Afkaruna. Baik, dari awal sampai akhir sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf, saya tidak menyimpulkan karena kalau ingin lebih lanjut bisa langsung beli bukunya, lebih jelas. Menyimpulkannya pakai ayat tadi aja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Bahwa merujuk kepada Nabi, meneladani kepada Nabi, memaknai hadis, harus memastikan kita menjadi pribadi yang empatik, simpati terhadap problem kemanusiaan, terutama perempuan. Itu statement-nya. Langsung closing statement ini. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Saya akhiri. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga belum salam. Terima kasih banyak Mbak Mufliha, Kang Zumaro, Kang Nasruddin, Mbak Yuni, dan teman-teman sekalian. Dan mohon maaf jika kalimat katanya kurang pas atau terlalu berapi-api dan lain sebagainya. Dan wallahu yarhamuna rahmatan amatan syamilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama terlebih dahulu. Mohon dibuka. Oke, bisa dinyalakan kameranya.
agar bisa tampil semua? Bisa nggak kita ini peserta dapat materi dari narasumber kita? Sudah Materi- kami bagi di Sudah ada. di chat tadi, sudah dibagi Google Drive-nya. Yuk difoto. Mbak Ruby, terima kasih sudah hadir. Mbak Yuni, Kang Faki, semuanya. Mohon maaf jika di awal tadi ada kendala teknis yang bikin kami juga gelagapan nggak karu-karuan. Tapi luar biasa, kawan-kawan setia untuk pindah ruangan dan tetap setia sampai di akhir acara. Ketemu lagi di bedah buku yang lain. Saya kira ini akan roadshow ya. Masih akan berlanjut di beberapa tempat yang lain, pengayaan diskusinya. Dan akan ada ngaji mingguan, 1 pengajian 1 hadis. Siap menunggu jadwalnya, Kang Faki. Setiap hari Minggu mulai tanggal 19 besok, tapi pagi jam 5.30. Allah belum Bang. Medianya apa Pak Kiai? Kenapa? Medianya. Medianya Zoom sama YouTube saya atau Facebook saya, tapi Oke. Zoom-nya terbuka, yang ingin bertanya lewat Zoom. Ya. Nanti akan selalu ada tuan rumah dari ulama perempuan. Besok ulama perempuan yang mengawali pertama adalah Ibu Nyai Hajah Lulu Faridah dari Malang. Malang. Terima kasih, siap ikut. Ya, nanti mengundang juga dari ulama-ulama dari Lampung ya. Insya Allah siap. Ada Prof. Nina, luar biasa. Ada Bu Hakim, Bu Khairunisa, terima kasih sudah berkenan hadir. Kami dari PSGA mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai ketemu semuanya. Nanti ke depan bikin fikih emosi ya. Biar gak emosian kayak tadi ngadepin, aduh. Iya. Mari sampai ketemu lagi. Oke. Pamit ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam Mbak Yuni semua. Salam Sami-sami Mbak Yuni. juga yang lain. Kang Faki lanjut nulis terus. Oke, Keren. Allah ditunggu juga Mbak Yuni. Oh, benar. Itu ucapan buat istrinya mau lebih panjang, masa cuma nama aja. Tadi mau saya ini tapi lupa. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.